Jalan-jalan pagi-pagi. Semangat semuanya. Ayo bangun. Mumpung cerah harinya. Yuk. Lumayan hangat cuacanya. Sebelum mataharinya sudah cerah bersinar. Yuk semangat. Yuk semuanya semangat. Usahakan jalan yang menapak bumi terlebih dahulu. Walaupun sulit, tetap lakukan. Konsentrasi pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Novary. Kali ini saya akan berikan mengenai rutinitas setiap hari yang saya lakukan. Ini adalah capaian saya dengan waktu 37 menit. Saya bisa mencapai 4,12 km. Yang artinya di sini saya mengejar namanya pembakaran kalori dan berkeringat. Dan setelah itu saya tambahkan dengan melakukan latihan peregangan yang biasanya saya gunakan dengan bantuan kain ataupun alat yang bisa menarik di bagian ujung kaki dengan posisi tidur. Akan tapi di sini dikarenakan saya tidak menemukan, maka saya menggunakan cara yang mudah seperti ini. Tujuannya di sini adalah untuk melakukan stretching di bagian persendian kaki, yaitu sendi ankle di bagian tubuh kaki yang lemah. Dengan cara seperti ini, rasakan sendiri, pasti akan terasa ada tarikan di bagian sendi ankle di bagian belakang. Latihan ini jika kita rutinkan sebelum kita melakukan latihan berjalan, maka pada saat kita berjalan, kita akan merasakan semakin ringan dan ringan setiap harinya. Dikarenakan stretching itu penting sebelum kita melakukan latihan berjalan. Jadi di sini latihan seperti ini sering saya lakukan, akan tapi kali ini dikarenakan saya baru saja melihat video yang bisa dengan cara tanpa adanya bantuan alat, maka saya mencobanya. Akan tapi di sini ternyata efek ataupun sensasi tarikan di bagian ankle ini memang lebih terasa dengan bantuan alat ataupun bantuan yang biasa saya lakukan, yaitu menggunakan kain ataupun yang biasa kita sebut sebagai sarung ataupun yang lainnya. Ini bisa kita lakukan sebagai upaya merilekkan persendian ankle di bagian belakang, sehingga pada saat kita menapak, kita bisa berjalan menapakkan kaki dengan tujuan tumit yang menyentuh terlebih dahulu ke tanah yang kita pijak. Lihatlah posisi kemiringan, semakin miring itu akan semakin baik untuk tarikan di bagian otot yang kita sasarkan untuk saat ini. Jadi latihan ini adalah latihan yang sangat penting kita lakukan sebelum kita melakukan latihan berjalan. Sehingga saya dulu untuk bisa mencapai 1 km itu adalah sesuatu yang sangat berat. Akan tapi dikarenakan rutin berlatih dan setiap hari saya berjalan untuk mencapai jarak yang tadi yaitu 4 km adalah sesuatu yang sudah tidak pernah saya pikirkan lagi. Yang penting saya hanya berjalan dan membawa alat, yaitu aplikasi Samsung Health yang ada di HP saya, dan itu tinggal saya setel dengan durasinya saja. Jika durasinya sudah mencapai, maka disitu akan tertulis ataupun ada reportnya
sehingga saya sudah cukup dan segera bisa kembali menuju ke rumah tinggal saya. Ini latihan cukup dilakukan dengan durasi 3 hingga 5 menit ataupun secukupnya, tergantung kondisi kita masing-masing. Kita bisa karena terbiasa, kita pulih karena rajin berlatih. Jangan pernah lemah dan jangan pernah malas untuk menguatkan tubuh kita ini. Dikarenakan jika kita selalu mengeluh, maka yang terjadi adalah keluhan-keluhan dan keluhan setiap hari. Jika kita ingin pulih, maka rajinlah berlatih, karena semua itu tidak ada yang sia-sia dan kita membutuhkan semuanya, tidak ada yang instan. Perjuangan saya ini sudah hampir mencapai 2 tahun dan ini adalah suatu perjuangan yang sangat panjang. Semoga Allah di tahun ini sudah bisa memberikan kesembuhan pemulihan kepada kita semua dan segera mengakhiri kelemahan tubuh atau serangan stroke ini untuk kita semua bisa sehat dan pulih kembali seperti sedia kala, sempurna, supaya kita bisa lebih baik lagi dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tujuan kita bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Dan di sini pada saat saya berjalan, ternyata saya bertemu dengan seorang yang usianya lebih lanjut dari saya. Terlihat sekali di situ cara jalannya, beliau adalah seorang yang pernah mengalami serangan stroke. Saya sangat paham sekali dari pola jalannya. Lihatlah, kakinya masih menarik dan belum begitu kuat. Terlihat sekali bahwa seorang penderita stroke walaupun sudah bisa pulih, pasti akan ada sisi kekurangannya. Kesempurnaan itu hanyalah bagi milik Allah dan kita hanya mampu untuk mengejarnya, dan itu adalah sesuatu yang merupakan anugerah jika kita mendapatkannya. Dikarenakan kita sebagai seorang penyandang pasca stroke adalah sesuatu yang wajar mendapatkan suatu kekurangan, walaupun itu hanya hitungan 0,5 saja ataupun 1% saja, akan tapi pasti akan terlihat dan tidak akan sama seperti dahulu kala. Tetapi ini semua adalah anugerah. Ingatlah bahwa kita sudah bisa berjalan, dan sebelumnya kita hanya diam dan duduk di tempat kursi roda dan semuanya hanya serba dilayani, dan sekarang sudah bisa mandiri. Itu adalah suatu pencapaian dan sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mempercayakan kembali kekuatan dan pikiran kita serta kemampuan kita berbicara untuk bisa semakin baik lagi dan baik dalam hal ibadah, komunikasi dengan orang lain, dan juga beberapa hal yang lainnya. Tentunya kita harus menyadarinya bahwa setiap manusia pasti akan punya kekurangan, tetapi di sini kita wajib belajar dari kekurangan yang terdahulu. Baiklah, di sini saya membagikan bagaimana saya berlatih, yaitu dimanapun saya berada, baik di rumah saya di kota maupun di desa, saya selalu rutin melakukan latihan berjalan. Kalau tidak bisa pagi hari ataupun mungkin di pagi hari masih ada kesibukan di sawah ataupun kesibukan yang lainnya, ataupun mungkin turun hujan, maka saya di hari itu akan milih di sore hari. Lihatlah cara saya melakukan latihan, yaitu dengan cara berjalan sambil menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar kita, sebagai upaya untuk menumbuhkan hormon endorfin supaya lebih kuat lagi dan kuat lagi setiap hari. Itu akan memperbaiki kondisi kesehatan tubuh kita dari dalam tubuh kita sendiri. Pengobatan untuk mengobati tubuh kita sendiri itu sebenarnya bisa kita lakukan dengan cara memperbanyak hormon endorfin dan juga dengan cara berpuasa, yaitu kita bisa menikmati namanya proses autofagi. Autofagi ini adalah suatu kondisi yang mana pada saat kondisi tubuh kita lapar, maka tubuh kita itu akan memakan sel-sel tubuh kita yang rusak. Mengapa di agama pun menganjurkan untuk kita selalu bisa melakukan ibadah berpuasa
Selain untuk kesehatan, juga itu adalah baik untuk sisi agama. Secara fisik baik, secara spiritual pun lebih baik lagi, dikarenakan kita harus menahan emosi, menahan nafsu, dan juga yang lain-lainnya, bahwa segala sesuatu itu perlu ada yang namanya kontrol dan ditahan. Tidak harus semuanya dunia ini serba kita los atau kita lepas bebaskan saja, dikarenakan di jalan agama semuanya ada aturan, mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dikarenakan itu, jika kita ingin perbaiki kondisi sel tubuh kita bisa melakukan ibadah puasa walaupun kita bukan seorang muslim. Misalnya bisa melakukan puasa ini sebagai niatan untuk memperbaiki kondisi kesehatan tubuh kita. Bagi yang muslim bisa lakukan puasa Senin Kamis, stroke pasti bisa pulih, nyata terjadi. Amin ya robbal alamin.